Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 8 mahasiswa farmasi Universitas Muhammadiyah Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai usaha di bidang obat veteriner. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah farmasi sosial yang diampu oleh Ibu Asti Yuniarindarwati M.Farm. Apa itu obat veteriner? Obat veteriner yaitu obat-obat yang digunakan dalam kedokteran hewan. Obat hewan sendiri yang dibuatkan khusus untuk hewan yang digolongkan dalam sediaan prismik, farmaseutik, dan biologi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pendaftaran surat izin obat hewan. Untuk memenuhi pendaftaran surat izin obat hewan ini meliputi persyaratan administrasi, yaitu ada NPWP, nomor pokok wajib pajak, HGB, hak guna bangunan, lalu ada HO, surat izin gangguan, kemudian ada SITU, surat izin tempat usaha, lalu ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, lalu ada TDB. TDP ini yaitu tanda daftar perusahaan, kemudian ada KTP, lalu ada persetujuan pemantauan dan pengelolaan usaha, kemudian ada rekomendasi dari kepala provinsi dan kabupaten atau kota, dan juga ada rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Selain persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, persyaratan selanjutnya yang tidak kalah penting yang mesti dipenuhi yaitu persyaratan teknis. Persyaratan teknis diantaranya meliputi: yang pertama, memiliki pabrik obat, sarana dan peralatan yang memadai yang digunakan untuk melakukan usaha. Yang kedua, terdapat laboratorium pengujian mutu dan tempat penyimpanan obat hewan. Yang ketiga, terdapat dokter dan apoteker yang bekerja secara tetap sebagai penanggung jawab teknis. Persyaratan teknis yang terakhir yaitu bagi produsen yang belum memiliki pabrik obat dapat menggunakan jasa pihak lain yang telah memiliki sertifikat cara pembuatan obat hewan yang baik serta laboratorium pengujian mutu obat hewan yang telah terakreditasi. Saya Dikwa Satria Anugrah. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran farmasi veteriner. Yang pertama, apa sih pemasaran itu? Pemasaran adalah proses perencanaan atau pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, dan distribusi atas ide, barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran agar dapat memuaskan kebutuhan pelanggan dan perusahaan sekaligus. Kemudian bagaimana sih strategi mencari pelanggan baru ini? Ada beberapa cara dalam mencari pelanggan baru, yaitu yang pertama, mengambil posisi berhadapan langsung dengan pesaing atau head-to-head positioning. Misalnya, mengembangkan karakteristik khusus pada produk sehingga memiliki kelebihan dibanding produk pesaing, menurunkan harga, meningkatkan promosi melalui baruan promosi yang efektif. Kemudian yang kedua, mengambil posisi yang berbeda dari yang dilakukan pesaing atau differentiated position, misalnya inovasi tren warna, direct selling, time sharing, melakukan branding, dan memberi aksesoris. Selanjutnya di sini ada strategi perluasan pemasaran produk. Bagaimana sih strategi pemasaran produk ini? Yang pertama ada penetrasi pasar atau market penetration, yaitu menjual lebih banyak produk-produk yang ada di dalam pasar-pasar yang ada. Kedua, ada pengembangan produk atau product development, yaitu menciptakan produksi baru untuk pasar-pasar saat ini. Ketiga, ada pengembangan pasar atau market development, yaitu menjual produk-produk yang ada ke pasar-pasar yang baru. Kemudian yang terakhir ada penganekaragaman atau diversification, yaitu menciptakan produksi baru untuk pasar-pasar yang baru. Dalam farmasi veteriner memiliki beberapa kode etik tentang periklanan yang harus diperhatikan pada setiap profesi, anggota Asosiasi Farmakologi dan Farmasi Veteriner Indonesia atau biasa disingkat sebagai AFA-VETI. Pada ayat 8 berbunyi, periklanan yang berlebihan sebagai suatu cara untuk mendapatkan simpati masyarakat industri obat-obatan dan alat-alat kesehatan hewan dan atau badan asosial lain membutuhkan tanpa disertai bukti nyata pada umumnya adalah cara-cara yang kurang disetujui oleh pengurus AFA-VETI. Pada ayat 9 berbunyi yaitu periklanan yang kurang disetujui adalah
Yang pertama, periklanan pribadi yang menonjolkan kelebihan diri dan memojokkan profesi orang lain. Yang kedua, periklanan yang menyesatkan dan semata-mata hanya bertujuan untuk menarik massa. Kemudian yang terakhir, periklanan yang menonjolkan golongan dari suatu institusi tertentu dan atau etnik tertentu. Selanjutnya yaitu langkah melakukan evaluasi pada kualitas suatu produk. Evaluasi kualitas pada suatu produk dilakukan dengan cara pengendalian mutu atau yang disebut dengan quality control. Selanjutnya yaitu mencari kecacatan bagi suatu produk, kemudian segera melakukan perbaikan. Pengendalian mutu atau quality control dilakukan dengan cara mengidentifikasi kerusakan produk, mencari penyebab terjadinya kegagalan, kemudian melakukan usaha untuk perbaikan. Selanjutnya itu evaluasi persepsi terhadap para karyawan. Mengevaluasi persepsi para karyawan dan manajer terhadap kualitas, juga mengevaluasi tingkat komitmen para manajer dan karyawan terhadap kualitas. Selanjutnya itu evaluasi tingkat kerusakan produk. Evaluasi ini dilakukan untuk mencari penyebab terjadinya kerusakan, seperti bahan yang digunakan tidak sesuai dengan standar yang harusnya digunakan, kemudian keteladanan karyawan karena kurangnya pengawasan, dan juga mesin yang sudah tidak layak pakai. Selain evaluasi hasil sediaan yang sudah dipaparkan teman saya tadi, kita harus mengevaluasi keuntungan yang kita dapatkan juga. Kenapa sih? Karena keuntungan yang kita dapatkan itu kadangkala biasanya bisa dimaksimalkan karena ada pemborosan di bagian biaya produksi, distribusi, dan sebagainya seperti itu. Nah, ini hasil keuntungan dari produksi injeksi sebanyak 80 botol. Yang pertama, kita itu masuk ke tabel pengeluaran di samping ini ya. Kita mengeluarkan biaya untuk bahan baku obat sebesar Rp600.000, kemudian biaya operasionalnya Rp100.000, biaya karyawannya itu kita pakai 10 karyawan Rp500.000, kemudian ada biaya distribusi produk, itu kita menghabiskan biaya sebesar Rp250.000, sehingga total pengeluarannya Rp1.450.000. Nah, dari pengeluaran tersebut kita bisa dapatkan keuntungannya nanti setelah ada pemasukan. Ini ada pemasukan. Pemasukan yang kita dapatkan itu ternyata hanya dihasilkan dari 70 botol injeksi saja. Sedangkan 10 produk itu harus di-return karena kualitasnya yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, yang diharapkan. Jadi kita hanya mendapatkan pemasukan sebanyak 70 dikali 35.000 harga per botolnya. Jadi kita dapat pemasukan sebesar Rp2.450.000, sehingga keuntungan yang kita dapatkan hanya sebesar Rp1.000.000 saja untuk produksi 80 injeksi tadi. Nah, setelah itu kita lihat nih apa sih yang bisa kita tekan, apa yang bisa kita evaluasi. Nah, kita lanjut ke tabel setelah kita evaluasi keuntungannya. Ternyata yang pertama di pengeluaran kita itu bisa menekan di biaya operasional. Biaya operasional yang tadinya Rp100.000 kita bisa tekan menjadi Rp50.000. Kemudian biaya karyawannya kita bisa tekan dengan mengurangi jumlah karyawan. Kan kita hanya memproduksi 80 injeksi ya, jika kita menggunakan 10 karyawan. Jadi satu karyawan itu kalau di rata-rata hanya pegang 8 botol injeksi dengan biaya karyawannya per orang 50.000. Kan cukup disayangkan ya. Jadi kita pangkas jadi 5 karyawan saja itu, dan itu masih sedikit. Satu karyawan itu 16 botol sediaan, 16 botol injeksi. Jadi masih bisa optimum. Kita pangkas di bagian biaya karyawan. Kemudian di bagian distribusi obatnya juga kita bisa kurangi, yaitu menjadi 100.000 saja, dengan cara kalau tadinya kita di awal itu mungkin distribusi ke banyak tempat ya, untuk sekarang bisa dengan strategi mengirim saja kepada distributor besar gitu. Jadi nanti untuk distributor yang lebih kecil bisa mengambil ke distribusi yang besar tersebut, pedagang besarnya. Nah,
Jadi setelah kita lakukan evaluasi nih, pemasukannya itu bisa kita dapatkan dari 80 produk. Kita evaluasi kualitas produknya itu dengan yang tadi sudah dipaparkan teman saya. Jadi diusahakan tidak ada barang return, sehingga kita bisa dapatkan keuntungan penuh dari 80 produk, yaitu 80 dikali 35.000, kita bisa dapatkan keuntungan sebesar 2 juta, pemasukan sebesar 2.800.000. Sehingga keuntungan yang kita dapatkan setelah memaksimalkan pemasukan dan menekan pengeluaran, kita bisa dapatkan keuntungan sebesar 1.800.000 rupiah. Seperti itu, sehingga setelah dilakukan evaluasi, kita bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi, kesimpulan yang telah dipaparkan tadi, usaha obat veteriner ini merupakan usaha obat-obatan yang dikhususkan untuk hewan. Adapun syarat untuk membuka usaha obat veteriner ini seperti persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Lakukan juga strategi pemasaran untuk perencanaan konsep, penetapan harga, dan yang lainnya. Dilakukan juga strategi perluasan pasar seperti menjual produk lebih banyak dari pasar-pasar yang ada atau menciptakan produk baru untuk dijual di pasaran. Selain itu, kita juga harus mencari pelanggan dengan cara menempatkan posisi berhadapan langsung dengan pesaing atau berlawanan dengan pesaing. Selanjutnya, mengevaluasi kualitas produk. Yang pertama, pengendalian mutu, seperti mencari kecacatan pada suatu produk dan segera melakukan perbaikan. Yang kedua, mengevaluasi persepsi karyawan dan manajer tentang kualitas suatu produk. Dan yang ketiga, mengevaluasi tingkat kerusakan produk. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.